Sugeng dalu Mbak Kendil. Sugeng dalu Mbak. Iya, ini kita sudah di alam semesta, yang mana tempat ini rencananya akan jenengan pakai sebagai pesanggrahan untuk tirakatan Mbak ya. Yeah. Kita juga mengulas tempat ini Mbak, yang mana beberapa waktu yang lalu Mbah No yang akan merebus telo atau singkong itu mendengar suara menggerang, yang mana sama Mbah No itu sampai dilempari sebuah cikrak karena membuat merinding ngoten Mbah, sehingga kita ditugaskan untuk membersihkan atau setidaknya agar tidak mengganggu ngoten. Terus kemudian kita beberapa waktu yang lalu sejak Mbah No pindah di sini kan kita juga melakukan pengungkapan di area ini. Ternyata juga kita pun juga sering mendapati seperti bau-bau wangi, bau-bau amis di kamarnya Mbah No. Kemudian jenengan juga pernah dinampaki sosok orang tua di belakang jenengan sana nggih. Sekarang sudah ditebang kayunya. Kemudian di ujung sungai sana itu juga ada nenek tua yang ngesot, dan masih banyak lagi penghuni-penghuni yang ada di sini tuh. Gimana Mbak? Apakah memang tidak bisa dibersihkan atau setidaknya biar mereka nggak mengganggu lagi itu apakah bisa dinegosiasi ngoten? Ya, kita hanya bisa berusaha agar para bangsa astral itu tidak mengganggu kepada pemilik rumah. Nggih. Ini ketepatan pemilik rumah itu kan hanya sendirian. Iya. Kalau waktunya akan menjelang maghrib, setiap hari pasti berbau yang sangat menyengat, berbau telo godok. Iya. Artinya mereka menampakkan diri agar bisa diketahui bahwa saya ada di sini, seperti itu. Nggih. Sebenarnya tidak mengganggu itu Mbak. Mereka hanya biar yang punya rumah itu tahu bahwa mereka berdampingan dengan bentuk-bentuk gendruwo dan sebagainya. Oh iya. Ya, kita tidak berniat untuk mengusir atau berniat untuk menghancurkan penghuni-penghuni yang ada di sini. Kita hanya berusaha agar tidak mengganggu saja. Mereka juga ingin kedamaian, juga ingin hidup seperti halnya manusia seperti ini. Iya. Hingga kita biarkan saja. Yang penting kita tidak mengganggu. Toh itu juga ciptaan Tuhan. Hal yang biasa, dimanapun tetap ada hantu, dimanapun tetap ada makhluk halus atau makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Sebelumnya kita juga menyisir dulu, karena kita durasinya kan pendek, karena nanti segera cepat kita selesaikan apa yang dikeluhkan yang punya rumah ini. Dan terutama bangsa ini tidak akan mengganggu lagi. Kita sisir, kita usahakan jangan sampai mengganggu. Kemarin juga ada informasi bahwa tempat ini juga menciptakan bau-bau darah kamarnya, namun sekarang sudah tidak ada. Iya. Kemudian seperti halnya waktu Mbah No sendiri memiliki sebuah acara Mbak, yang mana cucunya itu juga memakai sebuah kalung yang sangat mahal Mbak, yang mana 1 gramnya itu sampai 1 juta lebih. Itu juga tiba-tiba hilang. Sontak yang ngopeni anak itu pun juga ini Mbak bingung, karena kan memang ya ekonomi, kita tahu ekonomi negara sedang seperti ini, dan kehilangan barang berharga apalagi di tempat ramai, sehingga dia pun juga bingung mencari ke sana kemari, meminta tolong kepada jenengan, dan jenengan cuma mengatakan itu tidak perlu dicari, itu nanti akan ketemu sendiri ngoten. Sontak nggak masuk akal Mbak, tapi ternyata juga di tempat ini emas itu juga atau kalung itu ternyata ditemukan Mbah dengan yang tidak wajar, apalagi anak tersebut kan masih balita dan anteng-anteng saja. Kenapa kalung itu kok bisa terlepas hingga di bawah kulkas ngoten Mbah? Itu gimana itu Mbak? Ya sekarang kita tanya-tanya kepada orang yang membawa bayi itu, hilangnya kalung itu tidak masuk akal, karena kan kalung juga kuat, kan bayi masih umur sekitar 7 bulan, nggak mungkin bisa melepas. Lagi pula kalau jatuh kan pasti ada yang tahu toh Mbak? Ya, terus di samping itu di sini kan kita tahu bahwa sering sekali kita menyisir tempat ini, bahwa tempat ini memang benar-benar ada penghuninya. Kita langsung saja memperkirakan bahwa ini mungkin dipinjam atau dicuri oleh bangsa-bangsa seperti itu. Kita sontak langsung bilang nggak usah dicari, karena ini kan ada perayaan besar, nanti kalau mencari kalung nanti orang yang bertamu ke sini, orang banyak itu nanti merasa dia tersinggung, nggak nyaman, mereka mencuri gitu. Saya suruh untuk tidak usah dicari, biarkan saja.
kemudian kita memakai dengan tata cara kita sendiri, kemudian kita tarik, kemudian saya mengatakan nanti akan tembus sendiri, tidak lama, nanti saja. Bau-baunya ada di sekitar ini, permasalahannya belum sampai dijual orang, belum sampai diambil orang gitu. Iya. Akhirnya hanya berselang sekitar 4 jam, tiba-tiba kalung itu terletak di bawah tuh kulkas. Ya kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Kalung di luar jangkauan kulkas, kemudian kok di bawah kulkas. Kalau di bawah kulkas kan kalau tidak diambil dilempar nggak mungkin. Iya. Itu kok kemudian di bawah kulkas, artinya hal yang nggak masuk akal. Namun mereka mungkin sungkan lah kepada kita dan mereka dikembalikan, Mbak. Kenapa sih Mbak bangsa-bangsa seperti itu kok suka dengan emas gitu? Seperti halnya kok sama seperti manusia gitu. Ya karena sifat-sifat bangsa astral atau bangsa siluman itu hampir sama kesenangannya dengan manusia. Bingung saya tuh gini, kalau misalkan kita memiliki emas kan bisa sebagai celengan atau kemudian bisa juga kalau kita butuh bisa dijual. Tapi kalau bangsa-bangsa seperti itu, emas itu untuk apa Mbak? Makanya dari itu mereka pun juga senang memakai perhiasan-perhiasan apabila mereka muncul, kadang juga pakai kalung, gelang, cincin seperti itu. Sehingga memang kegemaran bangsa itu juga hampir sama dengan manusia. Sehingga kita juga tidak marah karena itu hal-hal yang wajar, yang penting jangan sampai mengganggu kepada keluarga kita. Mereka coba-mencoba, mereka hanya bermain-main nggak masalah. Namun kalau ini tidak dikembalikan, mungkin pada setelah perayaan itu kita pasti marah dan kita pasti mengadakan penelusuran, dan mungkin kita juga akan mengajar kepada bangsa-bangsa itu lewat dunia kita gitu Mbak. Kita tidak bisa bercerita caranya gimana, tapi kita punya jurus-jurus untuk menghajar dia, atau bahasa Jawanya ngapok nih gitu. Kemarin ada laporan bahwa sering terjadi suara meraung-raung, yang punya rumah sedih tuh. Apalagi istrinya kan penakut Mbak. Mbak. Jadi jarang mereka itu keluar ke lahan belakang. Maka kita menyisir dulu Mbak. Monggo Mbak. Nanti ada pawujudan. Ya teman-teman, ini tepat di pinggir sungai ya. Ini sungainya. Ya ini pasti tikungan Mbak. Ini di sini ada batu Mbak ya. Ya ini katanya itu banyak yang masyarakat itu yang menyatakan bahwa ada penunggunya juga, ngoten. Ya. Monggo Mbah. Ini Mbah, tadi waktu jenengan Sabtu Tomo di sana saya kok juga ngerasa nggak nyaman ngoten. Karena memang lama Mbah kita nggak kesini. Apakah kita juga disambut ngoten nggih? Ya, disambut berbagai hewan-hewan yang mana mengganggu pidato kita. Sabtu Tomo terganggu baik berupa burung hantu, burung cares, dan suara-suara burung yang aneh gitu ya. Nggih. Saya tak izin dulu Mbak ya. Oh nggih, monggo Mbah. Oke teman-teman, kita menyisir. Ini kita memang tirakatan di sini dari sore hingga tengah malam lebih. Kita menjalankan tugas yang diberikan oleh Mbah No. Saya juga berharap penghuni-penghuni yang ada di sini itu tidak mengganggu, kalau bisa malah justru membantu. Itu membantu dalam arti sebagai sesama ciptaan Tuhan. Jadi saling tolong menolong, kita hidup berdampingan dengan damai. Kita akan menyisir teman-teman. Barangkali nanti juga ada pawujudan